di tengah-tengah kita. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar pertama terkait dengan tadi bagaimana kita memanajemen masjid sehingga dari masjid itu muncul program-program yang luar biasa yang mengena ke masyarakat, yang berdampak kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu juga bisa merasa dekat dengan masjid, ikut meramaikan masjid, sehingga masjid itu menjadi semakin subur lagi seperti itu. Ustaz Ahmad Dhani sudah siap insya Allah nggih? Ya. Alhamdulillah. Tanpa berbasa-basi waktu lagi, kami serahkan waktu kepada beliau Ustaz Ahmad Dhani untuk menyampaikan materinya terkait dengan manajemen masjid. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Mohon maaf, saya sedang dalam perjalanan dari Ciputat menuju Kebayoran Lama. Dalam kaitan dengan masjid, maka semua kita tentu menyadari bahwa masjid merupakan sesuatu yang sangat penting. Ada peristiwa Isra Mi'raj yang disebut dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, di mana Rasulullah mampir di Kuba membangun masjid. Sampai di Madinah itu pun beliau membangun masjid. Jadi sudah cukup buat kita isyarat tentang pentingnya masjid. Sesudah masjid itu ada, maka masjid itu harus difungsikan dengan sebaik-baiknya. Saya menyederhanakan dari banyaknya fungsi masjid menjadi 3 bagian. 3 fungsi masjid yang pokok. Yang pertama adalah fungsi ubudiyah, fungsi peribadatan. Sehingga kaum muslimin mau beribadat di masjid dan pengurus masjid harus memanage, mengelola aktivitas peribadatan dengan baik. Ini masih banyak yang belum berjalan dengan baik. Karena dalam konteks SDM, sumber daya manusia masjid, ternyata masih banyak masjid yang tidak mempunyai SDM yang memadai. Itu misalnya ada masjid imamnya tidak standar, sehingga imamnya itu bacaannya kurang bagus dan seterusnya. Yang kedua, kalau hari Jumat banyak masjid yang tidak punya khotib. Khotib diundang dari mana-mana, bukan tidak boleh, tapi mestinya ada khotib internal. Bahkan minimalnya lagi adalah cadangan khotib, sehingga banyak masjid tidak punya cadangan khotib. Nah, nanti kan dalam konteks program ini harus mendapat perhatian. Yang kedua adalah fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, fungsi pembinaan, sehingga kaum muslimin yang menjadi jamaah masjid mestinya mendapatkan pembinaan dari masjid. Nah, dalam konteks pembinaan itu ternyata sangat sedikit jamaah masjid yang tersentuh oleh pembinaan dari masjid. Kalau pembinaan itu bentuknya misalnya taklim, majelis taklim, kan sedikit orang yang ikut majelis taklim. Ada masjid bikin pengajian maghrib sampai isya, yang sholat maghrib 3 saf, 4 saf. Yang ikut pengajian berapa saf? Ada 1 saf, 1,5 saf. Itu artinya sedikit orang yang digarap dalam konteks tarbiyah. Sholat Jumat di situ juga ada keilmuannya karena ada khutbah. Ternyata sholat Jumat pun meskipun jamaah yang hadir banyak, tetapi
yang terlambat juga banyak, yang terlambat hadir. Nah, coba perhatikan, kalau hari Jumat, ada berapa banyak orang yang terlambat datang untuk menunaikan ibadah Jumat. Saya sejak mahasiswa sudah berkhutbah sampai sekarang. Itu kalau saya berkhutbah naik mimbar, itu tidak pernah mengalami di masjid manapun, apakah itu masjid sekolah, masjid kampus, masjid kantor, masjid masyarakat, nggak pernah saya mengalami ketika naik mimbar jamaahnya sudah duduk 100%. Selalu ada orang terlambat. Apalagi kalau waktu Jumat pukul 11.45, 11.50 misalnya. Nah, ada dua aspek dalam konteks tarbiyah melalui masjid. Pertama adalah keilmuan, sehingga jamaah kita jangan jadi orang awam. Jamaah kita harus jadi orang paham. Apa yang orang belum pahami mestinya dipelajari di masjid. Cuma kan sayangnya di masjid itu materi pengajian banyak yang berulang-ulang. Dan pengurus masjid pun tidak pernah meminta usulan tentang tema-tema yang dibutuhkan oleh jamaah. Nah, itu begitu. Yang kedua adalah pembentukan karakter. Dari ilmu mestinya terbentuk karakternya, sehingga jamaah punya karakter yang mulia dari ilmu yang dipelajari. Nah, yang ketiga adalah fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Itu berarti masjid itu harus memainkan peran sosial. Masjid itu harus dirasakan manfaat sosialnya oleh jamaah, oleh masyarakat. Nah, ini jangan hanya dirasakan manfaat sosialnya kalau besok mau lebaran. Kenapa? Karena di masjid ada beras gratis. Jangan sampai hanya kalau hari raya Idul Adha, karena ada daging gratis. Padahal nggak ada daging gratis. Yang ada daging kambing, yang ada daging sapi, nggak ada daging gratis. Nah, itu begitu. Nah, maka memanage masjid itu dalam rangka mewujudkan 3 fungsi masjid ini, sehingga nanti dia tertuang di dalam program kegiatan-kegiatan apa saja sesuai dengan cakupan fungsi ini. Nah, kemudian pengurus masjid harus memenuhi struktur yang dibutuhkan. Struktur itu nggak mesti sama satu masjid dengan masjid lain, itu tergantung kebutuhan. Tapi yang harus dijalankan 3 fungsi ini, sehingga disesuaikan saja dengan sumber daya manusia yang tersedia dan kegiatan-kegiatan yang mau dikembangkan. Nah, struktur itu harusnya diuraikan pekerjaannya. Ketua, tugas tanggung jawabnya apa, wakil apa, sekretaris, dan seterusnya. Jadi semuanya harus diuraikan, uraian kerjanya. Maka di buku yang saya tulis, alhamdulillah saya sudah menulis 10 judul buku tentang masjid. Maka di buku itu ada contoh struktur, ada contoh uraian pekerjaan dari struktur itu. Nah, sesudah itu baru tempatkan orangnya. Ini kadang-kadang struktur dibuat, orangnya ditempatkan, tapi uraian kerjanya tidak ada. Sehingga orang disuruh menafsirkan sendiri apa pekerjaannya. Nah, dia tidak begitu. Struktur itu dipahami sama-sama. Nah, semua itu memerlukan pendanaan di antaranya. Ya, kalau masjid sih beda dengan
dengan pemerintahan misalnya, maka pengurus masjid mentalnya jangan mental pegawai negeri. Kalau di pemerintahan ada anggaran baru ada kegiatan. Kalau di masjid mau ada anggaran, mau ada uang, nggak ada uang, kegiatan harus jalan. Sehingga diperlukan kreativitas untuk mencari dana, menghimpun dana dari masyarakat. Masjid itu kegiatan dulu, nanti baru ada uangnya. Kalau pemerintahan ada uang dulu, baru ada kegiatan. Nah, di situ bedanya. Sehingga tadi saya bilang pengurus masjid mentalnya jangan mental pegawai negeri, nggak ada uang, nggak ada kegiatan. Oleh karenanya dengan adanya kegiatan, ada program, nanti jamaah dikasih tahu ya, sehingga mereka mau berinfak untuk kegiatan-kegiatan di masjid. Nah, oleh karenanya masjid itu pengurus-pengurusnya harus menyamakan persepsi terlebih dahulu. Samakan persepsi. Mau dibagaimanakan ini masjid. Sesudah bagaimana menyamakan persepsi? Menyamakan persepsi itu kan bisa acara kayak begini, bisa pelatihan, bisa baca buku, bisa diskusi, bisa rapat, dan seterusnya. Sehingga nanti orang punya pemahaman persepsi yang sama. Mau dibagaimanakan ini masjid. Yang kedua adalah konsolidasi pengurus. Pengurusnya harus solid. Pengurus yang solid itu kan bisa diumpamakan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah cinta pada orang yang berjuang di jalannya dalam satu barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Bangunan itu kan saling menguatkan, saling mengokohkan, sehingga tidak ada yang iri dengan posisi yang berbeda-beda. Jadi MC, enak jadi MC, duduk paling depan, pakaiannya rapi, konsumsi sama dengan yang lain-lain, dengan para tamu. Nah, gitu. Kalau saya ini urusannya keamanan, gak enak keamanan, gak begitu. Semuanya saling menguatkan, sama kayak bangunan. Bangunan itu ada yang jadi genteng. Genteng itu gak enak, kalau nggak kepanasan ya kehujanan. Ada pondasi yang harus menyangga bangunan yang berat dan seterusnya. Jadi konsolidasi pengurus, maka diperlukan ada rapat pengurus biar supaya solid, musyawarah. Ini banyak masjid-masjid itu nggak musyawarah, nggak ada rapat. Di periode-periode awal ya 2 bulan 3 bulan pertama, 6 bulan pertama itu masih semangat rapat. Udah setahun aja udah nggak ada rapat. Nggak ada rapat, Pak. Apa yang mau dirapatin? Ya akhirnya tidak solid kepengurusan itu. Kemudian konsolidasi jamaah. Jamaahnya juga harus solid. Karenanya harus ada komunikasi dan informasi kepada jamaah. Sekarang ini yang ada cuma informasi. Pengurus tidak melakukan komunikasi. Bedanya apa tuh? Bedanya kalau informasi, ada pengumuman bahwa di masjid kita setiap malam Senin ada pengajian. Para jamaah diharapkan hadir. Nah, itu namanya informasi. Kalau komunikasi, itu pengurus masjid bertanya kepada jamaahnya, Pak,
pengajian kan ada di masjid tiap malam Senin. Ngomong-ngomong, Bapak mau hadir apa enggak? Saya nggak mau hadir. Emang kenapa? Habis materinya itu aja. Ceramah tuh temanya nggak ada yang menarik. Oh begitu. Yang menarik menurut Bapak bagaimana? Saya punya mau yang dibahas masalah-masalah keluarga dong. Misalnya tentang bagaimana perceraian, bagaimana tentang waris. Ini nggak ada pembahasan soal itu. Oh begitu Pak, baik. Jadi itu namanya komunikasi. Selama ini baru informasi. Jadi konsolidasi jamaah dengan harapan nanti partisipasi jamaah itu menjadi besar, semakin besar. Nah sekarang kan partisipasinya rendah, sedikit yang sholat jamaah, lebih sedikit lagi yang pengajian hadir, sedikit yang berinfak, dan seterusnya. Kalau infak, ada berapa banyak sebenarnya jamaah kita yang berinfak? Pengurus masjid itu perlu tahu. Caranya bagaimana? Caranya kalau menghitung kotak infak, itu jangan hanya jumlahnya, dapat 2 juta, dapat 3 juta. Jangan cuma itu. Tapi hitung berdasarkan pecahan mata uangnya. Di buku saya ada tuh formatnya, contoh formatnya. Dan itu diterapkan di masjid misalnya Jogokarian. Sehingga di masjid Jogokarian itu dulu saya sering mengisi manajemen masjid di berbagai daerah dan ada kalanya menjadi narasumber bersama dengan Ustadz Jazir almarhum. Pernah satu ketika mengisi acara di Kebayoran Baru, Ustadz Jazir sedang bicara, lalu saya datang untuk sesi berikutnya. Ketika saya datang, saya duduk di deretan paling depan, beliau mengucapkan selamat datang, lalu beliau mengatakan Masjid Jogokarian itu dikembangkan, salah satunya terinspirasi dari bukunya Ustadz Ahmad Yani. Jadi ilmunya ada di beliau, prakteknya ada di Jogokarian. Di antaranya adalah kalau menghitung kotak infak, hitung berdasarkan pecahan mata uang. Misalnya uang 100.000 berapa lembar, uang 50.000 berapa lembar, seterusnya sampai pecahan yang paling kecil. Dari situ kan kita bisa tahu, oh ternyata 100.000 nggak ada, 50.000 ada 1, 20.000 ada 3, 10.000 ada 10, 5.000 ada 100 misalnya. Yang paling banyak 2.000 misalnya. Oh itu artinya jamaah kita kelasnya kelas 2.000 kan, kelas WC umum berarti. Lalu totalnya ada berapa itu? Oh ternyata totalnya ada 200 orang, 200 pecahan mata uang, yang berarti itu bisa disimpulkan ini infak dari 200 jamaah. Karena nggak mungkin ada uang 20.000 itu oleh 2 orang, tuh nggak mungkin. Karena kalau orang berinfak 20.000 itu dari 1 orang. Nggak mungkin, Pak, Bapak mau infak nggak? Mau, berapa? 10.000. Sama dong sama saya juga mau infak 10.000. Sini deh uang Bapak, saya pegang. Loh kok begitu? Iya, saya nggak punya uang 10.000, saya punyanya uang 20.000 nih. Jadi uang Bapak udah ada di sini, nanti saya masukin. Kan nggak ada begitu. Kalau naik angkot bisa begitu. Itu contoh. Jadi kita perlu konsolidasi jamaah agar tingkat partisipasi mereka semakin tinggi dan jamaah percaya kepada pengurus masjid.
Kalau jamaah percaya pada pengurus masjid, maka nanti mereka juga mau berinfak. Ini kan sekarang infaknya sekedarnya sedikit, karena mereka nggak percaya, buat apa infak banyak-banyak. Kemarin hari Jumat diumumkan saldonya masih 50 juta, saldonya masih 100 juta, orang jadi malas tuh berinfak. Kemudian yang sangat penting adalah menyiapkan sumber daya manusia. Mengelola masjid itu harus menyiapkan sumber daya manusia. Maka sebenarnya kan orang jadi pengurus itu harus dipersiapkan supaya punya pemahaman, punya wawasan, punya kemampuan teknis, dipersiapkan. Coba kan orang nggak dipersiapkan nih jadi pengurus, tiba-tiba aja dia jadi pengurus, sehingga dia bingung harus bagaimana, mau ngapain tuh dia bingung. Sekarang alhamdulillah sudah ada program kuliah S1, S2 manajemen masjid di Setie Ganesha Legoso Ciputat. Ini baru berlangsung pertengahan tahun kemarin, sekarang sedang berlangsung. Jadi kalau ada yang mau kuliah S1, S2 manajemen masjid itu bisa di Setie Ganesha. Kemudian pelatihan-pelatihan. SDM masjid itu kan pengurus. Kemudian khotib. Setiap masjid harus punya khotib, minimal khotib cadangan. Kemudian imam dan seterusnya. SDM masjid itu banyak. Di buku saya tulis itu ada 17 SDM masjid yang harus dimiliki oleh masjid, dikader oleh masjid. Lagi-lagi ini memerlukan pembiayaan. Kemudian menyiapkan dana. Jadi masjid itu harus menyiapkan dana untuk membiayai berbagai macam kegiatan, memenuhi fasilitas yang dibutuhkan, biaya operasional keseharian. Itu semua memerlukan biaya. Saya merumuskan dalam satu kalimat, masjid itu duitnya harus banyak, tapi saldonya jangan banyak-banyak. Masjid duitnya harus banyak, saldonya jangan banyak-banyak. Kalau masjid punya uang, maka biayai berbagai aktivitas, berbagai kegiatan, beli sarana prasarana yang dibutuhkan, sehingga dananya digunakan, jangan disimpan, jangan ditumpuk-tumpuk. Saya bilang, duit masjid jangan ditumpuk-tumpuk. Buat apa ditumpuk-tumpuk? Ada yang nyeletuk. Buat diumumkan Pak Ustadz. Uang kok buat diumumkan? Uang itu buat dipakai untuk sebesar-besarnya kemaslahatan. Ada orang bertanya, katanya Masjid Jogokarian itu 0 rupiah habis. Oh iya, tapi harus kita pahami maksudnya apa. Jangan cuma 0 rupiahnya itu yang kita besar-besarkan. Masjid Jogokarian itu sumber dananya ada 2. Pertama dari jamaah. Bahkan Masjid Jogokarian, saya nggak tahu sekarang, dulu itu dikembangkan yang namanya jamaah mandiri. Jamaah mandiri itu operasional masjid sebulan berapa? Nah, terumuskan angkanya sebulan berapa itu. Nah, jumlah ini dibagi sebanyak jamaah. Jamaahnya ada berapa? Maka dulu ketemu angka awal-awalnya tuh tahun 90-an lah. Ketemu angkanya. Angkanya itu jamaah
kalau berinfak di hari Jumat 1.500 rupiah atau 6.000 sebulan, maka dia menjadi jamaah mandiri. Kalau nggak punya uang, jangan terus jadi nggak datang ke masjid, tetap datang ke masjid, nggak infak nggak apa-apa. Cuma Bapak namanya disubsidi. Siapa yang mensubsidi? Jamaah lain. Karena ada jamaah yang berinfak 2.000, 3.000, 5.000. Nah, Bapak ini maunya jadi jamaah mandiri, apa jadi jamaah yang disubsidi? Atau malah yang mensubsidi? Nah, ternyata orang pilih mandiri, misalnya begitu. Sehingga dengan menjadi jamaah mandiri, dana itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Sehingga seluruh dana operasional masjid itu bisa dipenuhi. Itu sehingga masjid itu surplus dana dengan konsep seperti itu. Nah, yang kedua, masjid ini harus menjadi masjid yang mandiri. Jamaah berinfak, alhamdulillah, enggak, kita juga punya uang. Masjid punya uang. Maka dikembangkanlah apa yang disebut dengan bisnis masjid, usaha masjid, sehingga dikenal ada istilah BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Masjidnya berbisnis, berbisnis makanan, berbisnis penginapan, berbisnis travel, dan seterusnya. Sehingga uangnya, keuntungannya ada. Maka yang dinolkan itu sumber dana dari jamaah. Dari jamaah untuk jamaah. Dihabiskan itu, dinolkan. Nggak apa-apa habis. Karena boleh dibilang uangnya pasti gitu. Nggak apa-apa habis, besok ada lagi kan gitu. Belum lagi nanti dari keuntungan usaha. Sehingga dengan surplus dana, masjid itu bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan. Misalnya punya mobil resik-resik masjid. Mobil ini keliling aja ke masjid-masjid lain untuk dibersihkan masjid itu dengan mobil ini. Nah, itu contoh. Nanti bisa didiskusikan tentang sumber dana masjid yang harus dikembangkan dan bagaimana menggunakan uang masjid biar supaya manfaatnya besar. Saya tadi lupa nanya beberapa menit saya bicara ini. Nah, sementara itu aja dulu. Mudah-mudahan kita bisa kembangkan dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke pemandu. Silakan. Baik,